Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada sukacita? Pastinya dong. Tapi mungkin ada juga yang merasa kesal atau marah. Wah, jangan menahan atau membiarkan kesal, marah berlama-lama dalam hati maupun pikiran kita ya adik-adik. Hari ini kita akan mendengar ajaran Tuhan tentang mengatasi amarah. Bagaimana caranya ya adik-adik? Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas persekutuan hari ini. Firman Tuhan akan mengajar kami melakukan kebenaran. Berilah kami hikmat, tuntunlah hati dan pikiran kami agar setia pada kehendak Tuhan. Amin. Hari ini, Minggu 4 Mei 2025, dengan tema mengendalikan amarah. Bahan Alkitab Efesus 4 ayat 26. Adik-adik, kitab Efesus adalah salah satu buku yang berisi firman Tuhan yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat atau orang-orang Kristen di kota Efesus pada zaman yang sudah sangat lama. Dan luar biasanya, ajaran firman Tuhan ini bertahan hingga saat ini. Bahkan dalam berbagai nas Alkitab dinyatakan bahwa firman Tuhan itu kekal, akan tetap ada dan berkuasa selama-lamanya. Jadi firman Tuhan ini akan berlaku dan berkuasa selama-lamanya.
Apa yang terjadi di Efesus sehingga Paulus mengajarkan tentang mengendalikan amarah? Mari kita selidiki adik-adik. Umumnya orang-orang di kota Efesus memiliki mata pencaharian bidang perdagangan. Banyak di antara mereka itu berhati keras, penuh emosi, suka bertengkar, mudah iri hati, dan marah. Mereka terbiasa marah kalau merasa dihina. Mereka terbiasa marah kalau merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Bahkan mereka umumnya suka membalas dengan perkataan kasar, adu bicara, bahkan sampai pada perbuatan mencelakai. Nah, sebagian orang-orang yang percaya kepada Yesus, ada yang masih membawa kebiasaan itu dalam persekutuan jemaat. Ada jemaat yang gampang tersinggung, mudah marah, dan sulit mengampuni. Keadaan demikian mengharuskan Rasul Paulus mengajar kebenaran Tuhan. Rasul Paulus menulis surat untuk menegur, memperbaiki, dan mengarahkan orang-orang yang percaya di kota Efesus pada ajaran kebenaran Tuhan. Sebaiknya kita tidak boleh marah ya adik-adik. Namun kalaupun kita harus marah, maka haruslah marah yang dikehendaki oleh Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan dua hal dalam firman Tuhan ini. Pertama, kalau marah itu jangan sampai berbuat dosa. Apa artinya ya adik-adik? Artinya adalah kalau marah itu jangan sampai melakukan hal-hal yang salah seperti memukul, memaki, bersikap membenci, dan berkata bohong. Jika demikian, maka kita akan menambah dosa di hadapan Tuhan. Kalau kita memukul, memaki, bersikap benci, dan berkata bohong. Yang kedua, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Apa maksudnya ya adik-adik? Maksudnya adalah kalau marah itu jangan berlama-lama hingga 1 harian, bahkan lewat malam hari. Marah itu hanya sebentar saja. Jangan dibiarkan sampai malam, bahkan sebelum tidur. Pastikan hati kita sudah tenang dan mau memaafkan selekas mungkin. Nah, adik-adik, terkadang kita sangat marah kalau ada teman yang mengambil mainan ataupun sesuatu milik kita. Dan saat adik atau kakak kita mengganggu kita, Tuhan mengajar kita untuk mengendalikan amarah kita. Tuhan mengajar bahwa marah itu boleh asal tidak membuat kita berbuat jahat. Tuhan mau kita cepat memaafkan. Saat kita mengendalikan amarah, maka hal itu akan membuat hati kita tenang dan Tuhan senang. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas kebenaran firman Tuhan hari ini. Ajarlah kami menjadi contoh atau teladan dalam mengendalikan amarah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolonglah kami supaya saat kami marah, kami tetap memilih berbuat baik dan segera memaafkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan pada minggu ini, Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Waktunya aktivitas. Adik kakak sekolah minggu, untuk aktivitas hari ini, alat dan bahan yang kita perlu sediakan sangat-sangat sederhana. Kita hanya butuh spidol berwarna kuning, orange, dan merah. Satunya lagi, kita butuh lembar kerja. Oh iya, lembar kerja ini sudah kami sisipkan filenya pada kolom deskripsi ya. Silahkan kakak-kakak guru sekolah minggu memprint out jika mau menggunakannya. Sekarang mari kita mulai mengerjakan lembar aktivitas ini. Yang harus kita lakukan adalah berilah warna pada tiap gambar wajah sesuai dengan apa yang kamu rasakan saat menghadapi situasi berikut. Maksudnya, beri warna kuning jika kamu merasa agak kesal, beri warna orange jika kamu merasa marah, beri warna merah jika kamu merasa sangat marah. Situasi apa yang harus kita
berikan atau yang sedang kita hadapi. Ketika seseorang mengganggumu, apa yang kamu rasakan? Bisa saja kamu merasakan agak kesal, maka berikan warna kuning. Jika kamu kalah bermain game, apa yang kamu rasakan? Marah misalnya, kamu boleh berikan warna orange. Demikian seterusnya, jika ada dari situasi ini yang menurut kamu membuat kamu sangat marah, kamu boleh memberikan warna merah. Dari sini kita akan belajar mengenali rasa marah atau mengenali hal-hal yang membuat kamu marah. Tapi ingat ya, seperti kata firman Tuhan, marah itu tidak boleh disimpan lama-lama, maka kita perlu menutupnya dengan doa agar Tuhan mengajarkan kita mengendalikan rasa marah kita. Selamat mengerjakan adik-adik sekolah minggu. Demikian firman Tuhan adik-adik. Selamat hari Minggu. Salam.